Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Desa Watubelah ya teman-teman. Menurut cerita dari masyarakat sekitar sini, konon ketika Ki Gedeng Alang-Alang dari Galuh ke Cirebon karena dipanggil Prabu Siliwangi untuk mendapatkan titah mengepalai wilayah Cirebon dan mau membuka pedukuhan di wilayah Lemah Wungkuk. Dalam perjalanan beliau beristirahat di bawah pohon beringin yang sangat rindang, namun tercengang dengan keadaan wilayah yang banyak batu-batuan besar. Wilayah tersebut sangatlah berbeda dengan wilayah yang ditemuinya, karena banyak alang-alang, hutan, jati, dan pesawahan. Namun wilayah ini lain ya teman-teman, hanya banyak batu-batuan besar. Belum lagi keheranan hilangnya, nambah heran lagi terdengar suara tangis bayi di dalam batu-batuan tersebut. Ketika itu juga dibelahlah batuan tersebut hingga terpecah dua, sama bentuk terpecahnya. Maka bayi tersebut diasuh dan diajarkan keilmuan olehnya, dan dalam mimpinya bayi tersebut adalah anak dari bidadari atau sebangsa peri. Maka dinamakanlah Selapada karena dari batu yang dipecah terbelah dua sama besarnya, dan dibuka suatu pemukiman penduduk oleh Ki Gedeng Alang-Alang di wilayah tersebut. Dalam proses pembukaan lahan pemukiman, batu-batuan besar tersebut dipecahkan menjadi kerikil-kerikil dari pasir. Penduduk yang dibawa oleh Ki Gedeng Alang-Alang dari wilayah sekitar dan seketika dalam proses pembukaan lahan pemukiman dengan memecah batu-batuan hingga kecil. Masing-masing penduduk ada yang tulus melaksanakannya dan ada juga yang sebagian yang ingin mendapatkan imbalan. Kalau sekarang imbalan jasa harta atau jasa jabatan di kerisidanan. Maka terjadilah peristiwa dalam masing-masing penduduk. Bagi yang tulus jalannya memecahkan batu tidak ada hambatan dan kesulitan. Sebagian yang berharap imbalan mengalami kesulitan dan saling pecah atau tidak kompak, tidak gotong royong. Ketika membuka lahan pemukiman hampir selesai, di bawah batu-batuan yang dipecah ada lapisan tanah pasawahan dan perkebunan dengan tanah yang subur. Singkat cerita, Ki Selapada waktu dewasa dibuatlah suatu pendopo untuk mengajarkan ilmu ke setiap masyarakat, dan nama pemukiman tersebut disebut Desa Watubelah. Ketika Ki Gedeng Alang-Alang mau mangkat perintahkan Sela untuk membuka pemukiman di wilayah Indramayu Bundar karena kondisinya sama seperti wilayah sebelumnya. Dalam perjalanan pertama dan kedua lancar membawa penduduk ke wilayah tersebut dengan pesannya selalu dalam kegotong royongan dan ketulusan. Bila tidak tulus, bunggan mengko panjenengan pertikai karo batur lan sedulur. Dalam perjalanan ketiga bertemu dengan rombongan Syekh Syarif Hidayatullah. Karena ditanya tidak menjawab, maka berkelahilah Sela dengan rombongan Syekh Syarif Hidayatullah. Karena tidak sebanding, maka lari ke dalam batu, dipecah batu itu menjadi dua dan masuk lagi ke batu yang lainnya di wilayah Indramayu. Singkat cerita, loloslah Sela, namun mendapat hukuman oleh Ki Gedeng Alang-Alang karena yang mengejarnya itu adalah seorang sunan yang besar dan seorang pemangku tahta di Cirebon, sedangkan Sela hanya sebatas rakyat biasa ya teman-teman. Dan sedangkan Sela hanya sebatas rakyat jelata yang hanya diasuh dan diasingkan ke wilayah seberang. Maka setelah itu wilayah Watubelah dan Bundar Indramayu masyarakatnya dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana yang merupakan Mbahku Cirebon II setelah Ki Gedeng Alang-Alang. Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kiku pertama Cirebon ya teman-teman.
dan perjalanan terus menerus sebagai rakyat pemecah batu dan rakyat petani serta keperkebunan. Adapun warisan dari Ki Gede Selapada, sebuah kotak peti ukuran kecil diteruskan oleh Pangeran Cakrabona yang diberikan oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Kotak peti tersebut suatu gambaran wilayah desa Watubelah dan seketika di mana tiap tahunnya berubah-ubah isinya. Dan setiap bulan Muludan dibuka dilihat wujudnya. Tiap tahun upacara buka jimat tersebut menjadi kebudayaan setempat. Jimat peti cilik dibuka di dalamnya selalu berubah wujud sesuai dengan musim yang ada di desa tersebut. Hingga pada tahun 1988 upacara buka jimat pada saat Muludan tersebut masih berlangsung. Singkat cerita, setelah berlangsung beberapa keturunan berganti, maka ada keturunan yang lainnya memperistrikan seorang bidadari juga dengan tunggangan kuda sembrani dan setelah mangkat dikubur di wilayah tersebut, sehingga kuburan tersebut menjadi makam keramat Buyut Sawen dan kuburan kudanya dikuburkan di Pasalakan makam Simadu. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Situs budaya di desa Ki Gede Selapada, bangunan isinya sebagai berikut teman-teman. Ada bangunan keramat Buyut Kembar, makam keramat Buyut Sawen, makam Dawa Kembar, makam Gaman, makam Ki Kertamanggala, undukan batu berbentuk gapura. Namun di sini saya bukan warga Watubelah, jadi saya kurang tahu ya teman-teman tempatnya di mana aja. Tapi saya nemu salah satu situs ini di salah satu desa Watubelah yang saya yakini adalah makam pembesar dari desa Watubelah atau Ki Gede Watubelah. Mata pencaharian masyarakat di sini waktu kala itu adalah pemecah batu, penggali pasir, bertani dan berkebun. Semboyan hidup warisan Ki Gede Selapada, Bunggan Sira Baka Silo Karo dunya, harta dan jabatan. Mengkone pada pecah karo sedulur lan batur. Sipate milik sedulur ojo direbut, melas karo anak putu dadi manungsa kudu mangane sing Gusti Pangeran kang sipate kamulyan. Baka dudu menungso mangane sing perkayangan kang sipate angkara murka, urip kudu tulus ojo serakah. Sedulur kasusahan kudu ditolong dibantu, wong tua kudu dihormati. Sira weru karo Gusti Pangeran lan ilmune donya asale sing wong tua. Hati-hati atau awas jangan silau dengan duniawi, harta dan tahta. Namun pecah belah sama saudara dan teman rezeki haknya saudara dengan direbut nanti kena balasannya, kasihan anak cucu nanti. Sebagai seorang manusia mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Kalau bukan manusia mencari rezekinya dari perkara yang sifatnya angkara murka, kehancuran tipu daya, muslibat dan melukai orang. Hidup mesti yang tulus, jangan serakah. Saudara kesusahan ditolong dengan semampunya. Orang tua mesti dihormati karena kita mengenal Allah karena orang tua. Itu artinya teman-teman dari bahasa Jawa yang tadi. Nah, buat cerita saya sekian dulu ya teman-teman, cerita singkat dari sejarah desa Watubelah yang ada di Cirebon. Sekarang kita review atau kita jelajahi petilasan situs-situs yang ada di sini. Di sini kayaknya masih banyak makam-makam kuno ya teman-teman. Yuk kita lihat sekitar makam sini. Kayaknya setiap malam Jumat di sini diadain talian. Jadi di sini benar-benar terawat ya teman-teman, benar-benar terawat dari detailnya. Bagus dari segi bangunannya, dikasih tirai. Ini juga ada air minum bekas tahlilannya teman-teman. Mungkin mereka kan tiap malam Jumat atau malam-malam tertentu melakukan tawasulan. Kita lihat di sekitar kuburan. Ini masih asri teman, masih pakai welit ya buat atapnya.
Dan di depan kuburan ini teman-teman, di sini masih ada makam-makam kuno dan peralatan. Kalau tahlilan ada piring buat ngopi-ngopi ya. Nah, ini makam buyut siapa ya teman. Ininya di sini banyak makam-makam leluhur. Kalau ini makam keluarga teman. Kita lihat di sekitarnya. Bisa dibedain teman-teman ya kalau makam leluhur sama makam warga sini. Ada pohon kamboja. Pokoknya mantap lah teman-teman tempatnya. Selain sini petilasan leluhur, di sini juga makam warga. Nah, ini masuknya makam leluhur ya teman-teman. Bisa dilihat tadi gedenya batu ini, lihat. Ini tangan saya udah gede loh, tapi batunya segede ini. Nih, ini patah ya teman-teman. Dari batu segede ini, tangan saya udah gede teman-teman. Tapi ini udah segede, batunya udah gede. Nah, ini termasuk makam leluhur. Nah, ini makam siapa ya teman-teman? Kalau dari jauh emang kayak nggak bisa dibedain. Misalkan ini dari dekat tuh, ini makam tuh, ini gede teman-teman. Di sini banyak makam emang hampir berbaur, nggak bisa terdeteksi antara makam lama dan makam baru. Kita lihat lagi. Tempatnya terawat ya teman-teman di sini. Kayaknya banyak yang membersihkan. Jujur kalau saya ngevlog itu aslinya malu. Kalau bercerita pun saya tuh kayak nggak biasa reverse video. Tadi juga saya waktu bercerita sebelumnya juga banyak yang berjatuhan. Entah itu daun atau apa, tapi jatuhnya kayak batu. Jadi abaikan aja lah. Nah, ini pemadasan atau tempat air wudhunya ya teman-teman. Sumurnya bersih teman-teman. Oh, mantap. Lihat lagi. Jadi di sini benar-benar terawat ya teman-teman. Kita cari-cari lagi, masih ada petilasan makam leluhur yang masih tersembunyi. Di sana juga dikasih gapura, sana kasih gapura. Jadi di sini emang sudah tertata rapi sama warga sini, tanpa menghilangkan kesan seni dan keasriannya. Nah, ini makam leluhur ya teman-teman. Ya, batunya gede, kan masih pakai batu. Kayaknya ini batu kuburan yang udah hilang tapi diadain lagi, jadi batunya kayak batu sekarang nisannya. Aku kan nggak sukanya kalau ngevlog tuh di tempat kayak gini tuh banyaknya nyamuk teman-teman, banyak nyamuk. Jadi kalau setahun sekali itu kadang di sini ada pertunjukan wayang. Jadi saya tahu di sini juga karena nonton wayang ya teman-teman. Jadi saya penasaran pengen ngevlog lihat di sini. Oke, sekian, terima kasih. Ini perjalanan vlog saya untuk sejarah desa Watu Belaya teman-teman. Semoga cerita saya bermanfaat. Jika kurang jelas bisa lihat di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dadah.